kita disuguhi tontonan pada waktu kita masih anak-anak dulu, ada tontonan yang disebut dengan superhero, X-Men, Satria Baja Hitam, dan lain sebagainya. Lalu seringkali kita melihat bahwa ada sesuatu kekuatan yang luar biasa yang dimiliki, lebih daripada orang pada umumnya. Nah, jadi seringkali kekuatan ini adalah di luar dari dirinya, di luar dari kehidupan nyatanya. Dan saya coba lihat apa arti dari misterius ini. Maka misterius ini adalah sesuatu yang ada di dalam hidup kita, di dalam diri kita. Ya, namun ini tidak bisa dimengerti ataupun dipahami secara baik oleh kita secara alamiah. Dan kekuatan misterius ini adalah sesuatu yang kita miliki, orang lain tidak miliki. Nah, pertanyaannya kembali, kekuatan seperti apa ini? Kekuatan misterius seperti apa ini? Inilah yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita menemukan satu nama yang disebut dengan Roh Kudus. Roh Kudus adalah merupakan penuntun yang selalu menginginkan agar kita menempatkan hidup kita di dalam tangannya. Jadi, Roh Kudus ini adalah merupakan kekuatan yang misterius yang ada dalam hidup kita, di mana Roh Kudus sekali lagi menginginkan agar kita menempatkan hidup kita di dalam tangannya. Kenapa? Oleh karena semua kita adalah orang cacat akibat dosa kita, dengan kemanusiaan yang sama, kebutaan yang sama terhadap apa yang sebenarnya yang sangat penting yang kita harus sadari atau yang kita harus tahu. Ada satu buku yang berjudul Go and Sin No More. Di dalam buku tersebut dituliskan begini: "Oh manusia yang menyedihkan, betapa dosamu telah menjadikanmu monster yang cacat. Allah telah menciptakanmu sedikit lebih rendah dari malaikat, namun dosa telah menjadikanmu sedikit lebih baik dari iblis." Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sungguh sangat miris ketika kita mendapati kata-kata ini, membaca kata-kata ini. Kalau kita kembali kepada penciptaan, pada awalnya manusia diciptakan oleh Allah itu sempurna, tidak kekurangan apa-apa. Namun ketika dosa, ketidakmenurutan manusia menjadikan kita menjadi manusia yang tak berguna, manusia yang cacat. Awalnya kita diciptakan sedikit lebih rendah dari malaikat, tetapi oleh karena dosa dan ketidakmenurutan kita, pelanggaran kita, itu menjadikan kita sedikit lebih baik daripada iblis. Ini yang harus kita coba renungkan pada malam hari ini. Nah, kita akan menemukan kebebasan yang sejati dan kekuatan dengan bergantung kepada Roh Kudus. Artinya, ketika kita menyadari bahwa diri kita ini adalah manusia yang berdosa, manusia yang tidak berguna, manusia yang oleh karena dosa dibuat menjadi manusia yang cacat, monster bagi sesama, maka perlu ada kekuatan yang di luar dari kemanusiaan kita, karena kita boleh bergantung kepadanya, yaitu adalah Roh Kudus, yang akan menuntun kita melalui kehidupan yang akan memberikan jaminan bagi kita untuk kuat dan teguh dalam iman kita.
Roh Kudus adalah perwakilan Kristus di dunia ini. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ingat ketika Kristus akan naik ke surga, meninggalkan manusia, murid-muridnya di dunia ini, maka ia menjanjikan kepada murid-muridnya sebuah hadiah yang tidak ternilai. Apa itu? Dalam Yohanes pasal 16 ayat 7 disebut, namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus kepadamu. Mengutus dia kepadamu. Siapa ini? Inilah kekuatan yang misterius itu. Yang ada dalam diri kita. Yaitu Roh Kudus. Ayat 13 dalam kitab Yohanes pasal 16 dilanjutkan. Tetapi apabila ia datang, maksudnya Roh Kudus, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah, luar biasa. Jadi Roh Kudus ini adalah roh kebenaran. Ia akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Kenapa? Oleh karena apa yang dia sampaikan, sekali lagi, itu bukan bersumber dari dirinya, tetapi itu dikatakannya adalah apa yang didapatkannya atau didengarnya dari Bapanya atau dari Allah Bapa di sorga. Dalam rencana ilahi, Yesus harus kembali ke surga sebagai wakil kita di tahta Tuhan dan hadir untuk kita di hadapan Allah sebagai perantara kita di surga. Artinya bahwa Yesus tidak bisa selama-lamanya bersama dengan manusia di mana? Di dunia. Dia harus pergi menghadap kepada Bapa, meninggalkan manusia supaya dia menjadi perwakilan kita di surga untuk boleh menjembatani kita kepada Allah Bapa. Karena manusia yang berdosa tidak bisa berhadapan langsung dengan Bapa yang kudus itu. Nah, ketika Tuhan akan mewakili kita di surga, dan dia juga mewakili kita di salib, maka gantinya di dunia ini adalah Roh Kudus dijanjikan sebagai penghibur, penuntun kita selama kita berada di dunia ini. Roh Kudus juga digambarkan adalah sebagai oknum yang tidak memiliki batas. Dia dapat melayani sebagai penghibur dan penuntun pribadi bagi individu yang tidak terhitung di banyak tempat pada waktu yang sama. Yesus Kristus sebagai manusia, dia adalah terbatas. Dia tidak bisa hadir di mana-mana pada waktu yang sama. Tetapi ketika Roh Kudus diberikan, maka Roh Kudus menjadi penghibur, penuntun bagi setiap individu yang tidak terhitung banyaknya dan bisa hadir di banyak tempat pada waktu yang sama. Kristus memenuhi kebutuhan kita melalui Roh Kudus. Dalam arti bahwa kita tidak dibiarkan ketika Yesus naik ke surga. Kita tidak dibiarkan begitu saja. Namun dia memberikan Roh Kudus bagi kita sebagai pengganti dirinya. Menjadi pertanyaan kita malam ini. Siapakah Roh Kudus itu? Seperti apa dia? Ada banyak ajaran sekarang ini yang mengajarkan bahwa Roh Kudus ini bukan Allah, tapi hanya merupakan satu kekuatan. Ya, oneness. Namun malam ini kita akan belajar lebih dalam mengenai siapakah sesungguhnya Roh Kudus itu. Supaya kita semakin paham, semakin mengerti dengan Roh Kudus,
lalu kita akan boleh menyerahkan hidup kita sepenuhnya untuk dituntun olehnya, sehingga kita akan boleh mendapatkan kehidupan yang lebih baik, bahkan kita akan boleh mendapatkan keselamatan. Roh Kudus rasanya sulit digambarkan dan dikenal. Kenapa? Oleh karena tidak ada manusia sebagai pembandingnya. Kita tidak bisa katakan, oh Roh Kudus itu seperti ini, atau seperti si anu. Tidak bisa. Karena tidak ada yang kita bisa buat sebagai pembandingnya. Kalau ada pembandingnya, saya pikir dia bukan Allah. Kalau kita masih bisa bandingkan dia dengan sesuatu, dengan oknum yang lain, ya saya pikir dia bukan Allah. Tetapi karena memang tidak ada pembandingnya, maka dia adalah Allah. Selanjutnya, namun Alkitab memberi kita keterangan lebih terperinci mengenai Roh Kudus. Bahwa Roh Kudus itu adalah sebuah pribadi. Ya, satu pribadi. Ini Roh Kudus. Jadi dia memiliki pribadi. Bukan hanya sekedar kekuatan supranatural atau dinamik. Bukan. Tapi dia memiliki pribadi. Nanti lebih lanjut kita akan lihat. Lalu kemudian Yesus menggambarkan Roh Kudus itu adalah sebagai seseorang. Jadi ada oknumnya, ya, seseorang. Ya, ada individunya, nyata. Lalu dia adalah anggota kealahan. Dia sudah bersama-sama dengan Allah Bapa dan Anak atau Yesus Kristus dari sejak kekekalan. Ketika kita membaca Kejadian pasal 1 ayat 1 dan 2 dalam buku Perjanjian Lama atau pada saat penciptaan, maka di sana jelas disebutkan bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, dan roh Allah. Perhatikan, ada kata roh Allah. Ini adalah Roh Kudus. Melayang-layang di atas permukaan air. Artinya dari sejak dunia ini, atau sebelum dunia ini diciptakan, ya sebelum dunia ini dibuat, bahwa Roh Kudus itu sudah ada bersama dengan Allah Bapa dan Anak. Dan Roh Kudus ini ikut dalam menciptakan. Ya, ini Kejadian pasal 1 ayat 1 dan 2. Lalu selanjutnya di dalam buku Perjanjian Baru Matius 28 ayat 19, kita juga dapat menemukan Roh Kudus ketika Yesus memberi perintah agung. Dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, jadi artinya bahwa Roh Kudus itu sudah ada juga disebutkan dalam formula untuk baptisan, atau formula untuk di dalam Perjanjian Baru untuk boleh mengajar lalu membaptiskan orang ke dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, lalu kita akan melihat lebih jauh. Roh Kudus itu dikatakan memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri Roh Kudus bahwa dia memiliki sebuah pikiran. Nanti boleh kita baca dalam Roma 8 ayat 27. Lalu Roh Kudus itu adalah memiliki kebijaksanaan. 1 Korintus 2 ayat 10. Roh Kudus itu memiliki perasaan kasih terhadap kita. Roma 15 ayat 30. Roh Kudus itu memiliki perasaan sedih bila kita berdosa. Jadi Roh Kudus itu punya perasaan. Dia bisa bersedih ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita melakukan dosa. Efesus 4 ayat 30. Roh Kudus itu memiliki kemampuan untuk mengajar kita. Nehemia 9 ayat 20. Roh Kudus itu punya kuasa untuk menuntun kita. Ya, menuntun kita. Roh Kudus itu juga memiliki keikutsertaannya dalam penciptaan.
Lalu Roh Kudus berpartisipasi dalam membentuk dunia kita bersama dengan Bapa dan Anak. Nah, apa kegiatan Roh Kudus itu? Ada 4 kegiatan Roh Kudus. Yang pertama adalah mengubah hati manusia. Dalam pertemuannya dengan Nikodemus, Yesus menekankan peran Roh Kudus. Dalam hal apa? Mengubah hati manusia. Ini jelas. Dikatakan kepada Nikodemus, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Artinya, peran Roh Kudus di sini adalah mengubah hati manusia. Dilahirkan dari roh berarti roh memberikan kepada kita kehidupan baru. Itu artinya lebih dari hanya merubah sedikit dari tingkah laku kita. Roh mengubah kita dari dalam keluar. Memenuhi janji bahwa Dia akan memberikan kita hati yang baru. Jadi Roh Kudus dapat memberikan hati yang baru kepada kita ketika kita menyerahkan diri kita kepadanya. Yang kedua, membuat kita berhati-hati untuk berlaku salah dan memberikan kita keinginan untuk menjadi suci. Yohanes 16 ayat 8 katakan, dan kalau ia datang, maksudnya Roh Kudus, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Jadi tugas Roh Kudus adalah menginsafkan kita akan dosa, mengingatkan kita ketika kita melakukan kesalahan. Lalu Dia juga menuntun kita kepada kebenaran dan juga kepada penghakiman. Yang berikut, ketika kita mendengar cerita dramatis tentang seseorang yang berbalik dari kehidupan tanpa moral, ya seperti contoh adalah Rasul Paulus, maka kita jelas tahu di sana bahwa ada campur tangan Roh Kudus. Ada bantuan Roh Kudus yang bisa mengubah sehingga dia bisa menjadi hamba Allah. Lalu demikian juga pasangan yang tadinya tidak setia terhadap suami atau istri tapi berubah menjadi setia, itu juga adalah karena Roh Kudus. Orang tua yang tadinya acuh tak acuh dengan keluarga dan anak-anaknya, tapi sekarang dia bisa memelihara seluruh keluarganya dengan baik, ini juga adalah karena peran Roh Kudus, karena ada dorongan Roh Kudus. Yang ketiga adalah menuntun kita dalam kehidupan kekristenan kita. Kristus berbicara kepada kita secara langsung melalui suara kecil dari Roh. Yesaya 30 ayat 21 katakan, apakah kita berbelok ke kanan atau ke kiri, telinga Anda akan mendengar sebuah suara di belakangmu berkata, inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Artinya, ketika kita berjalan dalam perjalanan kita di dunia ini, maka Roh Kudus selalu mengingatkan kita kemana kita seharusnya akan berjalan, supaya kita boleh mengikuti Dia dan kita tidak akan pernah tersesat. Fungsi Roh Kudus sama seperti satelit kecil Allah, membawa kehadiran Kristus dari sorga ke bumi, membuat Ia dekat ketika kita sangat memerlukan Dia. Jadi artinya Dialah seperti satelit, supaya Dia bisa menuntun kita kemanapun kita pergi, dan kita tidak akan pernah tersesat dari hidup kita. Yang keempat atau yang terakhir menjadi tugas Roh Kudus ini adalah menolong kehidupan doa kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan sesuai dengan kehendak Allah. Roh Kudus menolong kita untuk menyampaikan doa-doa kita, apakah doa secara pribadi, doa syafaat, atau doa di hadapan umum. Terutama doa yang kita sampaikan secara pribadi berhubungan dengan Tuhan, Dia akan menolong kita untuk menyampaikan doa kita kepada Bapa di surga. Ketika kita bergumul untuk mencari kata-kata, Roh sedang berdoa mewakili kita. Jadi tidak perlu takut ketika kita berdoa, ingat bahwa Roh Kudus menolong kita. Ketika kita berkecil hati, kita hanya bisa merintih kepada Allah. Roh Kudus menguatkan seruan kita yang teredam itu menjadi sebuah doa yang berkuasa di hadapan Bapa Allah, di mana Yesus sekarang melayani. Jadi Roh Kudus akan selalu berusaha untuk memberikan kita penuntun untuk lebih baik di hadapan Tuhan. Mengembangkan kualitas dan karakter orang Kristen. Ini adalah juga merupakan tugas Roh Kudus. Roh Kudus membuat kerohanian yang tandus menjadi subur seperti pohon yang memiliki segala jenis buah. Ya, buah roh itu ada 9.
Buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jadi ketika kita dikuasai oleh Roh Kudus, ketika Roh Kudus diam di dalam kita, maka buah-buah roh ini, 9 buah roh ini akan boleh menjadi milik kita. Memiliki buah roh menunjukkan bahwa kita adalah cabang dari pohon anggur, yaitu Yesus. Yesus sebenarnya dapat menyatakan kehidupan yang melimpah melalui kita, melalui kuasa Roh Kudus. Jadi peran Roh Kudus sangat penting untuk boleh memberikan kita bertumbuh di dalam iman, terutama untuk menghasilkan buah-buah roh. Karunia Roh Kudus. Alkitab membuat suatu perbedaan yang jelas antara karunia Allah melalui Roh Kudus kepada setiap orang percaya demi mencapai kehidupan Kristen yang menang. Dan banyak karunia-karunia disediakan Roh Kudus bagi orang-orang percaya untuk pelayanan yang efektif dalam berbagai cara. Kala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Jadi semua ini, apakah itu rasul, nabi, pemberita-pemberita Injil, gembala maupun pengajar, semua itu adalah tidak terlepas dari peran Roh Kudus, sehingga boleh melengkapi semua ini untuk pekerjaan pelayanan yang lebih baik. Roh Kudus memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Jadi Roh Kudus memberikan karunia khusus kepada setiap orang, supaya boleh melayani lebih baik dalam pekerjaan Tuhan. Dalam 1 Korintus 12 ayat 8-10, terdapat daftar dari karunia roh. Karunia roh itu adalah memiliki hikmat, pengetahuan, memiliki iman, karunia menyembuhkan, karunia bernubuat, karunia untuk berkata-kata dalam bermacam bahasa, menafsirkan bahasa roh. Itu adalah semua merupakan karunia-karunia Roh Kudus. Dikatakan perhatian kita haruslah untuk mencari buah roh. Dan biarlah Roh Kudus menyebarkan karunia-karunia-Nya kepada kita sebagai seperti yang dikehendakinya. Jadi seharusnya sebagai orang Kristen, maka perhatian kita yang terutama adalah bagaimana supaya kita memiliki buah roh, supaya kita juga memiliki karunia-karunia Roh Kudus. Lalu kepenuhan roh pada hari Pentakosta. Saudaraku, ingat pada hari Pentakosta ketika Roh Kudus diturunkan, dicurahkan kepada jemaat mula-mula, maka dikatakan mereka bisa menjadi saksi Allah sampai ke ujung bumi. Ya, Kisah 1 ayat 18. Dan pada hari Pentakosta Roh Kudus membuat para rasul mampu untuk mengabarkan Injil, berkuasa mengabarkan Injil, dan secara jelas dalam berbagai macam bahasa manusia bisa mereka sampaikan, dan orang juga bisa mengerti dalam bahasa mereka sendiri. Ya, itu adalah oleh karena peran Roh Kudus. Kisah Para Rasul 2 ayat 3-6. Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta sama seperti hujan awal dari musim gugur yang menyebabkan benih bertunas dan menyiapkan zat makanan yang bergizi yang penting bagi gereja Kristen dalam masa pertumbuhannya. Jadi ini kecurahan Roh Kudus seperti pada waktu hari Pentakosta itu adalah merupakan hujan awal di saat musim gugur yang akan memberikan pertumbuhan, memberikan makanan kepada gereja supaya bisa bertumbuh untuk sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Lalu Roh Kudus itu adalah juga merupakan hujan akhir. Dikatakan dalam Yoel 2 ayat 28 dan 29. Nubuatan Alkitab memberitahukan satu hari akan datang ketika Roh Kudus dari Allah akan dicurahkan seperti air curahan atas gereja, memberi kekuatan kepada anggota gereja sebagai saksi-saksi. Jadi ini juga adalah merupakan pekerjaan Roh Kudus di akhir zaman sebagai hujan akhir untuk mempertobatkan banyak orang, membawa perubahan, kemajuan bagi pekerjaan Tuhan dalam gerejanya. Sebagaimana sejarah bergerak menuju puncaknya hanya sesaat sebelum kedatangan Kristus kedua kali, maka dikatakan Allah akan mempersiapkan setiap orang percaya yang tulus hatinya kepada surga melalui kecurahan Roh Kudus yang besar itu.
Jadi Allah akan mempersiapkan setiap orang untuk boleh mendapatkan kecurahan Roh Kudus yang besar itu. Bagaimana syarat untuk menerima Roh Kudus? Ini adalah hal yang penting untuk kita boleh perhatikan. Dikatakan pada hari Pentakosta, Roh Kudus menggerakkan semua yang mengabarkan kabar Injil untuk berseru. Apakah yang harus kalian perbuat, saudara-saudara? Lalu Petrus menjawab, bertobatlah. Hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi, supaya kita boleh menerima karunia Roh Kudus adalah bertobat. Dan kita harus memberikan diri kita dibaptis. Jadi, ada dua yang kita temukan di sini. Bertobat dan memberi diri dibaptis. Ini adalah syaratnya. Pertobatan adalah berbalik dari jalan hidup yang berdosa kepada Kristus. Adalah salah satu syarat untuk menerima karunia dari Roh Kudus. Untuk dapat mengalami Roh Kudus dicurahkan atas hidup kita, kita harus bertobat dahulu dan seluruh hidup kita bekerja untuk Kristus. Yesus menegaskan kemauan untuk mengikuti Dia dan menuruti Dia sebagai satu syarat untuk menerima karunia Roh Kudus. Jadi setelah bertobat, maka kita ditegaskan supaya kita mengikuti, menuruti Dia dengan sepenuh hati. Baru kita akan menerima karunia Roh Kudus itu. Kisah 1 ayat 4 dan 5 katakan, sebelum meninggalkan dunia ini, Yesus memerintahkan pengikutnya. Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ untuk menantikan janji Bapa. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi kepada orang-orang pada waktu Yesus di dunia ini, Dia tidak hanya memesankan kepada orang atau memberikan ajaran kepada orang supaya dibaptis melalui air saja, tidak, tetapi juga dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi yang dua ini tidak bisa dipisahkan. Yang dua ini adalah saling berhubungan satu dengan lain. Roh Kudus membuat kehidupan orang Kristen terpenuhi dengan indah, karena suatu hidup yang penuh akan Roh Kudus mencapai ideal Kristus pada kita. Ketika menggambarkan hidup Kristen yang penuh Roh Kudus, Paulus berkata, aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi sekali lagi, Roh Kudus menguatkan dan meneguhkan kita melalui Roh-Nya di dalam hati kita, supaya kita ternyata berkuasa, supaya Roh Kudus ternyata berkuasa di dalam diri kita. Maka kesimpulan untuk pelajaran kita pada malam hari ini adalah, pengalaman dipenuhi oleh Roh Kudus ini adalah diperbaharui setiap hari melalui doa dan belajar Alkitab. Doa menjaga kita untuk tetap terhubung erat dengan Kristus. Dan belajar firman Tuhan menjaga kita agar tetap terfokus dari sumbernya. Jadi dua hal ini perlu kita lakukan. Supaya kita boleh dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita harus dibaharui setiap hari melalui doa dan belajar firman Tuhan. Ini harus kita lakukan, harus menjadi budaya hidup kita. Ya, budaya hidup Kristiani kita. Sehingga pertanyaan kita malam ini adalah, sudahkah Anda membuat penemuan yang indah tentang hidup yang dipenuhi Roh Kudus? Kalau belum, mari kita mulai malam ini. Apakah Anda sadar akan hadirnya Roh Kudus di dalam kehidupan saudara? Kalau belum, maka mari kita selalu berusaha untuk mencari Roh Kudus, meminta Roh Kudus hadir dalam hidup kita. Apakah Anda mengalami kuasa kehidupan darinya? Kalau sudah, puji Tuhan. Kalau belum, mari kita selalu mencari Roh Kudus itu senantiasa dalam kehidupan kita. Maka bukalah hidup kita kepada kekuatan yang terbesar, yang misterius ini, yang ada di jagat raya ini, supaya hidup kita senantiasa dituntun untuk boleh menjadi hidup yang sesuai dengan kehendak Kristus dan hidup sesuai dengan tuntunannya, supaya kita boleh diselamatkan
dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati saudara dimanapun kita berada. Mari kita selalu berusaha untuk hidup sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Tuhan memberkati kita. Amin.